taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang kembali berkenan memberikan kepada kita kemudahan dan taufiknya sehingga kita bisa kembali bertemu dalam kajian Ba'da Isya yang mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridai dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat upaya kita ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, di antara bagian dari iman itu adalah ibadah harta yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim secara eksplisit dan Al-Quran surat yang ke-49 ayat yang ke-15. Al-Hujurat Allah katakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang mukmin yang benar imannya itu hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan tidak ragu-ragu, nggak cukup, dan diwujudkan juga dalam bentuk berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Allah tutup ayatnya dengan firman-Nya ulaika humus shadiqun, hanya mereka yang benar imannya. Nah, ibadah harta yang bukan bagian iman itu dalam bahasa kita, dalam Islam kita ada 3 jenisnya. Ada infak, sedekah, dan zakat. Jika infak, sedekah, zakat itu adalah bagian dari iman, maka zakat yang baru diwajibkan di Madinah tahun 2 Hijrah. Jadi zakat itu secara syar'i diwajibkan tahun 2 Hijrah. Tapi secara istilah, secara nama sudah disebutkan di ayat-ayat turun di Mekah. Misalnya Al-Quran mengatakan dalam surat yang ke-23 ayat yang ke-4 ya, Allah katakan waliz zakati mufailun, itu di Mekah. Padahal belum disebut kewajibannya karena wajibnya doa Hijrah. Ini menunjukkan bahwa dia bagian dari iman. Cuman bedanya apa antara zakat, infak, sedekah? Ini ada bedanya. Ada kesamaan juga. Jadi saya akan tulis saja ya. Ada infak, ada al-infak, ada as-sadaqah, ada az-zakat. Ini sekali lagi ketiga-tiganya bagian dari iman. Bedanya apa? Bedanya kalau zakat hanya mengikat orang kaya saja. Kalau infak sedekah, orang miskin pun terikat kewajibannya. Maknanya kalau infak itu dari akar katanya anfaqa yunfiku, infaqon nafaqah, yang arti bahasanya artinya membelanjakan. Itu infak itu artinya membelanjakan. Bahasa kita pun nafkah, belanjakan. Itu secara makna bahasa. Secara makna syar'inya infak itu artinya menutup kebutuhan. Itu secara bahasa. Namun secara hukum infak itu akan berbeda-beda sesuai pos di mana kita belanjakan harta kita. Kalau posnya itu wajib menjadi wajib, pos sunnah menjadi sunnah, bahkan bisa posnya haram menjadi haram juga. Karena belanjakan itu termasuk posnya. Maka Allah sebut orang kafir pun infak. Orang kafir infak. Allah katakan dengan eksplisit surat yang ke-8 ayat 36. Allah katakan innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Kata Allah, sesungguhnya orang kafir juga infak juga harta mereka. Tapi posnya buruk. Apa? Untuk menghalangi manusia di jalan Allah. Nah, sama kalau kita pun orang muslim infak tapi posnya haram menjadi haram juga. Jadi sekali infak itu pas hukumnya sesuai posnya. Wajib infaknya orang tua pada anak, wajib. Suami dan istri, wajib. Jadi infak itu tergantung posnya.
Nah, di antara infak hukumnya wajib itu sering maksudnya adalah zakat. Maka Al-Quran ketika kita baca Al-Quran kadang-kadang ada kata infak, kadang-kadang maksudnya zakat. Contohnya dalam surat yang ke-9 ayat 34, 35 Allah katakan walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Jadi mereka-mereka kata Allah yang menyimpan hartanya bentuknya emas, perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah, bagi mereka ada menginfak di sini maksudnya zakat. Karena orang-orang punya harta emas, perak enggak zakati, baginya adab yang pedih sekali. Itu infak. Kalau wajib kadang-kadang maksudnya zakat. Nah, tentu bagi kita orang Islam itu harus infak di pos yang halal saja. Mungkin wajib, mungkin sunnah, minimal mubah. Cuman infak itu bagi umat Islam itu termasuk mengikat orang miskin. Buktinya apa? Jadi begini, suatu saat ada kisah ini. Nabi pernah mobilisasi dana di Madinah untuk membiayai sebuah proyek kebaikan. Tiba-tiba ada seorang yang sangat miskin sekali minta izin untuk nggak infak untuk kali itu saja. Tapi Nabi ternyata nggak izinkan. Nabi kemudian mengatakan kepada sahabat itu yang minta izin nggak infak itu, wabi, kata Nabi, wabima tadkhulul jannah itu. Kalau Anda nggak infak, Anda mau masuk surga dengan apa? Karena bukti iman, maka cara masuk surga. Maka itu Allah sebutkan sifat pertama penghuni surga. Sifat pertamanya itu surat yang ketiga ayat 134. Sifat pertamanya apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra wadh-dharra. Penghuni surga itu mereka-mereka yang saat di dunia infaknya saat kaya atau miskin, sempit atau lapang. Karena itulah juga para sahabat miskin dulu pernah tanya kepada Nabi, kami miskin, Nabi infak apa? Karena butuh masuk surga ini. Allah jawab itu. Allah abadi dengan Al-Quran surat yang kedua ayat 219. Kata Allah, wa yas'alunaka madza yunfikun. Ya Muhammad, sahabat miskin tanya kepada ya Nabi, kamu infak apa ini kami? Kami miskin ini. Maka Allah katakan, kul, jawab Muhammad, al-afwa. Ketika ada sisa. Jadi orang miskin itu infaknya kalau ada sisa saja. Maka kalau dia punya uang 5.000 misalnya, dengan 3.000 bisa makan minum, sisa 2.000, tangganya miskin nggak bisa makan, wajib infak. Tapi orang kaya nggak boleh, orang kaya nggak boleh infaknya nunggu sisa. Dari awal dia harta harus disisihkan untuk kepentingan orang nggak punya. Itu infak. Nah, infak dalam kaitan ini bahwa dia mengikat orang Muslim itu beda dengan zakat. Zakat ada persentasenya, 2,5%, 5%. Infak enggak. Infak ada periodenya. Zakat ada periodenya, setahun sekali, setelah panen. Kalau infak itu sifatnya harian. Nggak boleh menunggu 1 tahun. Nggak pekanan. Karena bukti iman itu harian. Bahkan tiap pagi. Ada hadis Bukhari Muslim, Nabi mengatakan begini, yang menunjukkan infak itu harian sifatnya. Kata Nabi, ma min yaumin yusbihul ibadu illa wa malakani yanzilan. Tidak ada satu hari pun ketika seorang hamba bisa hidup sampai pagi hari kecuali kepadanya akan diutus 2 malaikat turun dari langit ke bumi, mendatangi setiap pagi. Untuk apa? Untuk berdoa. Yang perlu ada doa. Kalau yang datang itu infak, maka doanya malaikat pertama. Apa doanya? Allahumma a'ti munfikon kholafa. Ini hadisnya Bukhari Muslim. Kata malaikat itu, Allahumma a'ti munfikon kholafa. Ya Allah, berikanlah kepada yang infak kholafa, gantinya. Itu setiap pagi. Nah, kalau yang datangnya infak, doanya malaikat kedua, doanya buruk. Apa itu?
Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada yang mumsik. Mumsik itu begini, nggak infak, itu kehancuran, nggak barokah. Itu setiap pagi. Maka kalau saya katakan setiap kita itu mestinya komitmen juga dengan bukti iman kita. Setiap pagi kita harus infak. Dan nggak ada berapa saja. Maka saya katakan mestinya setiap muslim itu di keluarganya itu ada kota infak. Karena apa? Tidak semua kita dapat sasaran infak, nggak keluar rumah, nggak ke masjid. Maka setiap hari kita, anak kita, istri masukkan kota infak itu untuk nanti kita salurkan kapan saja. Karena apa? Sekali lagi malaikat setiap pagi doakan kita. Yang infak dan doa buruk kalau ganda infak. Itu harian sifatnya. Itu infaknya. Sifatnya harian, nggak ada persentasenya berapa saja. Nah itu infak. Nah, yang kedua sekarang sedekah. Nah, sedekah itu dari kata-kata sedekah yasduku, sidqon. Sedekah yasduku, sidqon wa sedekatan wa sidqi. Yang arti bahasanya itu artinya benar, jujur. Sedekah, siddiq yang membenarkan, shodiq yang jujur. Secara bahasa. Namun secara makna syar'inya sedekah itu Nabi yang mendefinisikan. Dalam hadis Tirmidzi Nabi mengatakan as-sadaqatu burhanun. Ini hadis Nabi. Sedekah itu ada burhan, bukti kebenaran iman. Nah, karena bukti kebenaran iman, maka sedekah beda dengan infak. Infak itu membelanjakan. Maka itu hukum infak itu tergantung posnya. Beda sedekah itu bukti iman. Nah, bukti iman maka bentuk hukumnya mesti nggak boleh haram. Nah, bukti iman nggak boleh haram. Maka sedekah itu hukumnya antara wajib sunnah, nggak ada sedekah haram juga ada. Kalau infak haram ada, sedekah haram nggak ada. Karena bukti iman nggak mungkin haram. Itu sedekah. Nah, bentuknya juga beda dengan infak. Infak belanjakan materi wujudnya. Nggak ada infak non materi. Kalau bukti iman nggak harus materi. Bisa mati menilai. Maka Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi kata tersenyum bertemu saudara sedekah. Imatatul adamanatur bang dulu dari jalan sedekah. Itu bentuknya. Jadi bentuknya bisa materi non materi. Karena bukti iman nggak harus materi. Nah, sedekah ini dalam kaitan kewajibannya sama dia mengikat orang muslim yang kaya dan miskin sekaligus. Sama infak ini. Karena bukti iman, maka setiap muslim juga harus dibuktikan dalam bentuk sedekah. Cuman bentuknya bisa materi dan non materi. Dan sifatnya sama, harian, nggak boleh pekan, nggak boleh pekan. Ada hadis muslim. Hadisnya begini. Kata Nabi, yusbihu ala kulli sulama ahadikum sadaqah. Setiap pagi itu, setiap kalian wajib sedekah sebagai ungkapan syukur atas nikmat sendi. Jadi kita itu Allah berikan yang normal ya 360 sendi. Setiap pagi kita hadis muslim, kita setiap pagi wajib sedekah sebanyak 360 sedekah sebagai ungkapan syukur atas nikmat sendi itu. Tapi Nabi mengatakan wat takbiru sedekah, baca Allahu Akbar sedekah. Wat tahlil sedekah, baca la ilaha illallah sedekah. Wa tasbih sedekah, baca subhanallah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Amar ma'ruf sedekah. Nahy anil munkar sedekah. Mencegah munkar sedekah. Wa imatatul adha sedekah. Buang duri sedekah. Di hadis itu diakhirkan wa yujzi'u dzalika. Kata Nabi, wa yujzi'u dzalika raq'atan minal duha. Dan sedekah yang begitu banyak itu, tiap pagi itu dicukupkan dengan sholat duha 2 rakaat saja. Maka Nabi itu pesan, jangan pernah kalian meninggal sholat duha sampai kalian meninggal. Kenapa? Kalau kita nggak sholat duha, hari itu juga nggak sedekah, nggak tasbih, berarti hari itu punya utang 360 sedekah kepada Allah.
Maka Nabi kan berpesan, ada 3 amal sunnah harus kita kerjakan, nggak boleh tinggal sampai mati. Witir sebelum tidur, salat duha 2 rakaat, dan puasa 3 hari. Sedekah duha termasuk. Ini sedekahnya. Nah sedekah yang hukumnya wajib, yang sedekah antara sunnah wajib, nggak ada sedekah haram, nggak ada. Yang hukumnya wajib itu kalau di Al-Quran sering maksudnya adalah zakat. Jadi infak wajib itu bisa zakat, sedekah wajib bisa zakat. Allah sebut itu. Contohnya, ketika Allah menyebutkan surat 9 ayat 60. Ketika Allah menyebutkan tentang asnaf, 8 golongan penerima zakat. Allah sebutkan apa? Innamas shadaqat. Sebenarnya sedekah itu untuk orang fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, berhutang. Itu maksud sedekah adalah zakat. Sehingga kalau kita baca Quran, kata-kata zakat ya makanya zakat. Sedekah kadang-kadang maksudnya zakat. Infak juga kadang-kadang maksudnya zakat. Nah, itu sedekah ya, bedanya dengan infak. Sekarang kita zakat. Zakat itu apa? Zakat itu dari kata-kata zaka. Yazku. Atau zakka yuzakki tazkiyah. Arti bahasanya tumbuh, berkembang, suci, bersih secara bahasa. Namun makna syar'inya zakat itu adalah kadar harta tertentu. Tertentu ini 2,5%, 5%, 7%. Yang wajib dikeluarkan oleh orang tertentu. Orang muslim kaya saja. Untuk didistribusikan kepada kelompok tertentu. Jadi distribusi zakat itu, alokasi zakat itu beda dengan infak ya. Infak untuk apa saja boleh. Untuk jembatan, untuk masjid, untuk apa? Sedekah sama. Tapi untuk zakat hanya untuk 8 orang saja. Yang Allah sebutkan tadi dalam surat ini. Jadi zakat itu kadarnya tertentu, yang wajib mengeluarkan orang tertentu, yang penerima tertentu. Waktunya tertentu juga. Nggak setiap saat. Kalau infak sedekah harian. Ini bisa tahun sekali, emas misalnya, perdagangan setahun sekali, petani setiap panen. Nah, sekali zakat itu kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu di waktu tertentu dengan syarat tertentu. Semua tertentu zakat itu. Nah, kita akan bahas zakat sekarang. Jadi zakat itu sekali lagi hartanya tertentu kadarnya 2,5%. 5%, 7%, bahkan ada yang 10%, ada yang 20%. Zakatnya rikas itu 20%. Rikas itu harta karun, bukan teman, harta karun. Itu 20%. Nah, untuk zakat ini dan infak sedekah itu hikmahnya banyak ya. Di antara hikmah kenapa kita diwajibkan zakat, diwajibkan infak sedekah itu hikmah pertama, zakat itu kata Nabi, kata Allah sebagai pembersih harta, pensuci jiwa sekaligus. Suratnya 903. Lalu katakan khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Kata Allah, ambil dari orang muslim sedekahnya tutahhiruhum, yang membersihkan harta mereka, waktu zakat membersihkan jiwa mereka. Kenapa harta harus dibersihkan? Karena ketika Allah itu memberikan kita harta lewat upaya kita itu sejujurnya Allah titipkan diri kita, haknya orang miskin. Maka itu nggak boleh kita habiskan, karena ada titipan Allah. Allah katakan dalam surat 70 ayat 24-25. Surat Al-Ma'arij. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lisa'il. Orang muslim itu harta yang mereka hasilkan ada hak tertentu yang disediakan untuk apa? Untuk diberikan kepada mereka yang nggak punya, yang minta dan nggak minta-minta. Maka orang muslim infaknya nggak boleh nunggu orang minta, karena ada orang fakir nggak minta. Itu sekali lagi itu zakat. Jadi zakat itu untuk membersihkan harta. Maka kata Nabi itu mau mereka sedekah nggak? Keluarganya nggak boleh. Zakat nggak boleh. Kenapa? Harta kotor kata Nabi.
Harta kotor gitu nih. Ya, kan harus dibersihkan deh, harta kotor enggak. Maka Nabi itu pernah suatu saat lapar sekali. Ke rumah nemu kurma satu. Kata Nabi, seandainya aku enggak ragu ini sedekah akan aku makan kalaparku. Karena takut ini sedekah, karena haram sedekah. Kata Nabi, la tahlu sadaqah li ahli Muhammad. Keluarga aku semuanya haram makan sedekah. Karena itu harta kotor. Kata Nabi. Itu yang kedua waktu zakihim. Kenapa kok harus dibersihkan? Ini membersihkan harta, membersihkan jiwa. Karena begini, manusia itu semuanya ya. Allah katakan tabiatnya adalah kikir. Tabiat dasar manusia. Innal insana khuluqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Seorang muslim itu tabiatnya bukan semua manusia tabiatnya kikir. Ini harus kita lawan. Maka diwajibkan untuk zakat dipaksa oleh Allah agar membersihkan jiwa kita. Agar hilang rasa kikir itu. Itu fungsi dari zakat, fungsi infak, fungsi sedekah, membersihkan jiwa dan mensucikan harta. Nah, kemudian di antara hikmah zakat itu yaitu sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta. Karena semua nikmat itu harus disyukuri. Dan mensyukuri nikmat harta dengan cara mensedekahkan, menzakatkan, menginfakkan harta. Karena Allah la in syakartum la azidannakum. Kalau yang kafartum itu syarat. Nah, demikian pentingnya fungsi zakat itu. Bahkan dia kan bagian dari rukun iman ya, rukun Islam. Rukun Islam. Jadi zakat itu bagian rukun Islam. Maka orang itu kalau mengingkari zakat, nggak mau zakat, itu ancaman dunia akhirat. Jadi dalam Islam itu ada dua ibadah yang kalau ditinggalkan ancamannya dunia akhirat. Itu sholat dan zakat. Maka pada tahun setelah Nabi wafat yang jadi khalifah Abu Bakar, saat itu ada kelompok yang nggak mau zakat. Maka dikatakan itu kelompok murtadin, aluridah. Maka oleh Abu Bakar diperangi sampai mati, dikejar-kejar sampai mati mereka. Karena sekali lagi zakat itu adalah ibadah yang ancaman dunianya ada akhirat ada. Nah, ancaman dunianya Nabi mengatakan begini, kata Nabi, man a'taz zakat mu'tajiron falahu ajruha wa man mana'aha fa inna akhiruha wa satarmani. Orang yang mengeluarkan zakat karena dapat pahala, Allah berikan pahala. Tapi yang menolak zakat, maka kami pemerintah akan merampas separuh hartanya. Jadi kalau di dalam negara Islam orang nggak zakat dirampas harta. Zakat itu tugas negara ya, kewajiban negara. Maka Nabi pada tahun 2 Hijrah setelah zakat itu turun kewajibannya bersamaan dengan puasa, Nabi langsung membentuk tim ambil zakat. Sehingga harta umat Islam itu semua terpantau oleh negara. Nah, ada namanya jubat. Jubat itu juru pungut. Nah, juru pungut itu punya data. Setiap di kampung itu ada jubatnya sendiri. Maka setiap waktu jatuh temponya kamu datangi, menolak rampas seluruh hartanya. Dalam negara Islam begitu. Nah, itu zakat. Nah, itu di dunia dirampas, di akhirat ancamannya berat. Ancaman di akhirat itu bagi yang nggak zakat itu surat 9 ayat 35. Kata Allah, yauma yuhma alaih, di hari itu harta yang nggak zakat itu dipanaskan di api neraka. Fatuk mabiyajum, kemudian disetrikakan di kening mereka, lambung mereka dan punggung mereka. Kemudian dikatakan, hadza ma kanastum li anfusikum faduku makotan. Jadi di akhirat nanti yang nggak zakat itu ancamannya dua, fisik dan mental. Kata Allah, disetrikakan, dipanaskan api neraka yang panasnya 70 kali lipat panas api dunia. Disetrikakan di kening, lambung dan juga punggung. Terakhir itu dikatakan rasakan. Ini hasil kerjanya. Orang itu terpukul sakit ya, tapi rasakno untuk tak minta itu. Jadi zakat begitu ancamannya. Itu zakat. Nah, itu tentang hukum zakat dan hukum orang yang nggak zakat. Nah, berikutnya zakat itu dalam Islam ada dua. Pertama zakat mal,
Kedua zakat fitri, bukan zakat fitrah ya. Kalau bahasa kita zakat fitrah. Fitrah itu artinya apa? Suci kan? Kalau fitri makanan. Zakat untuk keuntungan makan kan Nabi cukup pernah orang bikin dengan zakat fitri agar nggak minta-minta. Kita zakat fitrah, bukan zakat fitri. Zakat mal, zakat fitri. Nah, masing-masing zakat ini ada aturannya yang sangat rinci sekali. Untuk zakat mal, artinya harta kita itu baru terkena zakat kalau terpenuhi 7 syarat. Syarat pertama, harta itu yang dizakat hanya harta halal saja. Jangan sampai kemudian mengatakan, kan zakat fungsinya untuk membersihkan harta. Corosi kita zakat ini biar bersih, bukan gitu. Allah katakan bahwa zakat itu harta halal saja, surat yang kedua ayat 267. Kata Allah, ya ayyuhal min thayyibat ma kasab tayyibati ma kasabtu maka sabtu. Jadi kata Allah, zakatilah dari yang baik-baik dari penghasilan kalian. Maka harta zakat itu harta yang halal saja. Harta haram nggak dizakati. Maka orang kalau punya harta haram ya nggak usah dizakati, nggak ada gunanya. Itu yang pertama. Yang kedua, harta itu baru terkena zakat kalau harta itu dimiliki seorang muslim secara penuh. Al-milkut tam namanya. Nggak ada kaitan orang lain. Dan itu personal ya. Zakat itu kepada pribadi, maka nggak ada zakat kolektif, nggak ada ya. Maka kadang-kadang ada perusahaan zakat perusahaan siapa ya? Pemilik sahamnya kena zakat. Ada perusahaan, ada instansi setiap bulan ditarik zakat dari semua pegawainya 100%. Ada nggak itu? Haram itu. Karena bisa menjaga, karena zakat itu harus per orang dan itu harus bersih hartanya. Nah, apa pegawai semua namanya nisab? Belum tentu kan? Maka sama kalau perusahaan itu zakatnya orang per orang bukan kolektif. Karena bisa jadi pemilik saham orang kafir juga kan? Atau punya hutang lagi. Maka jadi itu personal. Maka suami istri itu kalau misalnya masing-masing bekerja, zakatnya orang per orang nggak digabungkan. Kalau suami ya, nggak sampai nisab, istri nggak digabungkan aja nggak kena zakat. Orang per orang. Kebanyakan secara utuh, penuh orang per orang. Itu syarat kedua. Yang ketiga, zakat itu mengenai harta yang mencapai nisab. Nisab itu adalah jumlah terkecil dari harta yang dengan jumlah itu telah ditetapkan wajib zakat. Nah, nisabnya masing-masing harta beda-beda. Nisabnya emas itu kata Nabi 20 mitkol. 20 mitkol itu kurang lebih kalau mayoritas ulama kan 85 gram emas. 85 gram emas. Artinya seorang muslim yang memiliki emas hanya 84 nggak usah dihitung. Belum nisab. Nisabnya perak itu 200 dirham. Kurang lebih 595 gram. Perak baru kena nisab, kena zakat. Nisabnya sapi itu 30 ekor. Seorang peternak sapi hanya memiliki 29 ekor sapi belum kaya, belum wajib zakat. Meskipun sapinya yang Brahman semuanya, 30 ekor. Kalau kambing 40 ekor. 40 ekor kambing. Dan 30 ekor sapi itu yang diternak loh ya. Maka seorang peternak sapi memiliki 35 ekor sapi, tapi yang 6 ekor untuk bajak sawah, untuk angkut-angkut barang, berarti yang ternak 29 saja, nggak wajib zakat. Ya semua diternak, bukan untuk dikerjakan. Kalau unta 5 ekor sudah wajib zakat unta. Maka nisab ini beda-beda. Nisabnya pertanian berapa? 5 wasak. 5 wasak itu kurang lebih kalau konversinya 653 kg beras. Sekian itu baru wajib zakat. Jadi zakat itu harus harta halal dimiliki per orang secara penuh, nggak ada kaitan orang lain, kemudian sampai nisab. Yang keempat syaratnya telah mencapai umur 1 tahun. Sejak sampai nisab.
Maka seorang muslim atau muslimah misalnya kok bulan Ramadan beli emas 85 4 gram, nggak usah dihitung, belum sampai nisab. Nah ketika nanti bulan Syawal beli lagi 1 gram, jadi Syawal 85 gram emas, maka zakatnya kapan? Syawal berikutnya, bukan dari awal beli, tapi setahun sampai nisab. Dan hitungannya harus pakai bulan Hijriah, nggak boleh bulan Masehi. Kalau bulan Masehi nanti kita akan menunda haknya orang miskin, kita dosa. Karena ada bedanya berapa? 14 hari ya. Iya itu sebabnya. Maka itu kalau kita pakai bulan Masehi nanti kita akan menunda, berarti kita haram akan menunda haknya orang miskin. Karena semua ibadah itu kaitan dengan bulan Hijriah. Maka nggak ada kan puasa Desember, ya puasa ya Muharram, puasa Syawal, nggak bisa. Maka zakat sama bulan Hijriah. Itu sampai setahun. Nah tapi ini syarat nggak berlaku untuk pertanian. Pertanian setiap panen. Suratnya 6141. Wa atu haqqahu yauma, berikan haknya saat panen. Maka petani setiap panen itu, waktu panen itu kok menghasilkan 1 nisab, maka baru zakat. Zakatnya 5% atau 10% kalau pertanian. Ya, tapi untuk yang lainnya 1 tahun, rata-rata 1 tahun lah. Pedagang 1 tahun, pemilik saham 1 tahun, yang pertanian yang itu setiap bulan. Itu syarat yang berapa? 4 ke 5 tadi? 4 ya. Syarat kelima, harta itu zakat kalau sudah terbebas dari hutang. Maka orang kuanya tapi hutang semuanya milik orang lain kok dizakati. Bersihkan dulu sampai dibersih hutang. Bersih hutang. Itu syarat. Syarat ke-6, zakat itu mengenai harta yang harta itu harta surplus, harta sisa, harta neto setelah dikurangi semua kebutuhan pokoknya. Maka zakat dari orang kaya saja, semua kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, mungkin kontrak, cicilan mobilnya, mungkin kebutuhan anaknya sekolah, mungkin mahal di al-hikmah semuanya kena pengurangan zakat semuanya. Sisanya itu baru kalau mencapai nisab baru kena zakat. Tapi kalau sudah ambil sisanya nggak kena zakat. Dikurangi hutang semuanya, kebutuhan pokok semuanya, maka kalau sudah sisa nisab baru zakat. Maka petani itu ini kalau sudah bersihkan, dikurangi biaya irigasinya, pupuknya, biaya penunainya, bersih baru kena zakat 5%. Ya, zakat itu harta neto saja, bukan harta bruto. Maka zakat ada orang kaya saja, orang miskin haram dizakat, nggak boleh zakat. Itu syarat yang ke-6. Kemudian yang kedua syaratnya, harta itu baru terkena zakat kalau harta itu harta yang berkembang. Artinya pada hakikatnya memang kita putar atau kita investasikan. Maka orang kalau beli aset kena zakat enggak kena, tergantung niatnya. Misalnya begini, orang beli tanah niatnya untuk bikin rumah, kalau bangun rumah nggak kena zakat. Orang beli tanah tapi untuk diperjualbelikan, dari pengembang properti ya, pengembang itu kan diperjualbelikan tuh tanah, itu kena zakat setiap tahun karena pedagang berarti. Di tanah tapi untuk investasi, kayak beli tanah untuk jaga-jaga nanti anak dewasa untuk biaya nikah mereka, nah itu kena zakat nanti kalau terjual, namanya muhtakar. Jadi maka niat beli harta, beli aset itu akan menentukan zakatnya. Kita beli tanah, beli rumah misalnya untuk dipakai nggak kena zakat. Beli rumah tapi untuk dikontrakkan kena zakat kontrak. Kita beli mobil untuk dipakai nggak kena zakat. Mobil untuk disewakan kena zakat sewa. Maka sekali lagi niat itu menentukan apakah kena zakat tidak. Maka rumah yang dipakai kena zakat, tapi rumah yang dikontrakkan kena zakat. Mobil yang dipakai, mobil yang dikontrak disewakan kena zakat. Berkembang zakat. Yang enggak rumah yang dipakai enggak kena zakat. Itu 7 syarat yang mengikat harta kita sehingga kena zakat. Sebelum kita lanjutkan ada yang sini apa? Ada yang tanya mungkin? Gimana? Apa sih yang sudah terlaku terjual ada zakatnya juga? Harta waris kita peroleh setelah laku terjual ada zakatnya juga. Jadi semua aset kita itu Pak, semua aset ya, itu kena zakat kalau tadi mencapai. Nah, kita dapat waris 1 M.
Zakatnya kapan? Ya setahun kemudian. Kalau masih kalau nggak masih kalau habis nggak. Kita beli waris 1 M tapi anak kita nikah 100 juta, yang satu sekolah 50 juta. Kalau habis ya, tapi kalau sisanya misalnya 1 M, tapi kebutuhan mungkin anak, kebutuhan macam-macam, kebutuhan pengobatnya, kok 1 tahun kemudian sisa 500 juta, maka yang kena zakat 500 juta, bukan 1 M-nya. Jadi salah simpan 1 tahun Bapak. Dan tapi ini nggak boleh rekayasa loh ya, nggak boleh. Misalnya kita beli emas Ramadan 100 gram, datang Ramadan Sya'ban jual dulu aja lah, nggak boleh. Rekayasa nggak boleh. Nggak ada yang tanya mungkin. Ini monggo. Kalau simpanan di bank itu kan sekarang ada bank syariah, jadi kita nggak dapat bunga, Ustaz. Dikenai zakat nggak? Jadi di bank syariah itu tergantung niatnya ya. Kalau dia niatnya untuk mudharabah kan kena bagi hasil kan. Nah bagi hasil itu tergabungkan nominal akhirnya. Tapi kalau memang kita simpan saja sebagai wadiah namanya, nitip saja enggak kena zakatnya nominalnya itu ya Pak. Dan setiap tahun loh itu ya. Ada ibu-ibu yang tanya begini, oh Ustaz emas itu kena zakatnya setahun kali atau seumur hidup sekali? Setiap tahun Bu. Wah berat Ustaz. Saya tanya, ibu setiap saat menghirup oksigen berat nggak Bu? Zakat 1 kali berat itu loh. 1 tahun sekali aja kok, 2,5% kecil aja kok itu. Maka zakat itu setiap tahun. Maka itu kenapa? Maka itu harta orang miskin mestinya harus berkembang ya. Kalau nggak berkembang kena zakat terus. Maka Nabi mengatakan begini kepada para pengelola hartanya yatim. Jadi anak yatim itu bukan penerima zakat loh ya. Bukan. Karena ada anak yatim kaya. Yang miskinnya kena zakat. Karena ada orang anak Pak Harto, anaknya maka itu pengelola anak yatim itu kata Nabi ittajiru ammal yatama la taqulu zakah. Kata Nabi, putarlah harta anak yatim, jangan sampai tiap kau nak zakat habis sampai nisab nanti. Kalau disimpan aja kena zakat terus setiap tahun sampai nisab baru nggak kena zakat. Maka harta emas itu mesti harus berputar mestinya. Gimana? Ya. Sekarang ada fenomena untuk nisab. Untuk? Nisab. Oh, biasanya kan nisabnya itu emas ya. Iya. Terus kemudian sekarang ini nisabnya ada fenomena untuk nisab apa? Perak. Perak. Iya. Otomatis kalau perak kan kecil. Ya, artinya kalau kita punya 10 juta itu sebenarnya sudah keluar. Jadi harganya kan murah. Itu kesalahan. Jadi sejak dahulu nama Dewa standar itu emas bukan perak. Perak itu sekarang nggak ada hartanya, nggak ada artinya. Berapa 1 gram berapa kecil nggak ada artinya perak itu. Emas ukurannya. Emas semua emas. Maka pedagang itu ya nanti di akhir tahun harus dihitung berapa yang aset yang belum terjual plus biaya plus berapa penghasilan 1 tahun uang cash yang ada plus piutang lancar. Nanti kalau itu jumlahnya sampai senilai 80 gram emas baru kena zakat. Jadi ukurannya emas, semua emas. Kalau misalkan itu untuk yang apa batas minimal untuk pertanian, yeah. Tadi 5 wasak. 5 wasak. Sekitar 653 kilo. Beras bukan bergabah ya beras. Oh beras ya? Beras, karena yang siap untuk dimasak, dikuliti dulu. Itu kalau misalkan dikonversikan, kalau misalkan ada petani apa buah-buahan ada gitu. Apakah bisa dimasukkan ke sana? Jadi pertanian yang kena zakat itu yaitu hasil pertanian yang menjadi makanan pokok yang biasa disimpan. Lombok nggak kena zakat, buah-buahan kena zakat. Maka kalau buah-buah yang kena zakat itu hanya anggur saja karena untuk dikismiskan dan kurma saja. Karena untuk buah-buahan yang mangga nanti kena zakat perdagangan nanti kalau sudah beli. Ya, bukan kena zakat pertanian. Gimana? Bagaimana dengan deposito yang simpan baik itu harta atau barang yang disitukan kalau lebih dari 1 tahun?
Ya, setiap tahun, Pak. Setiap akhir tahun, kapan kita nyimpennya sampai nisab, akhir tahun kena zakat 21%. Ya. Sama. Uang, kalau uang emas misalnya nyimpen emas ya kena zakat emas berarti kan. Kalau uang kena zakat uang. Karena uang dan emas itu alat tukar semuanya, kena zakat setiap tahun. Cuman kalau deposito di bank konvensional nominalnya, karena bunganya haram nggak dizakati. Ya syariah, ya syariah. Zakat profesi gimana? Ya, jadi begini, harta yang terkena zakat zaman Nabi itu nggak banyak ya. Waktu itu hanya emas perak saja, uang cash nggak ada zaman itu, liquid uang itu nggak ada. Karena zaman Nabi orang tukarannya emas, dinar atau dirham kan, nggak ada uang. Makanya zakat yang harta yang kena zakat Nabi hanya emas perak, perdagangan. Karena sahabat berdagang, peternakan, ternak yang ada 3 saja waktu itu, unta, sapi, kambing. Kuda nggak dizakati karena kuda untuk tunggangan saja. Zaman Umar kuda dizakati karena diternak. Kemudian ada itu. Jadi apa? Untuk aturan zakatnya baku, tapi hartanya bisa berkembang terus. Nah, sama zaman Nabi ada nggak orang berprofesi dan gaji? Nggak ada. Zaman sahabat ada gaji tapi kecil sekali. Maka zakat profesi baru muncul pada akhir tabi'in, karena gajinya besar-besar. Umar bin Abdul Aziz ketika dia itu kan anak khalifah kan, kaya raya kan. Jadi khalifah hartanya untuk negara semua. Tapi gajinya pegawai besar-besar dizakati di akhir tabi'in zakat profesi. Cuman zakat profesi itu nggak ada contohnya kan. Akhirnya berbeda tentang nisabnya, nisab apa ini? Kiasnya kemana? Sama saat Umar itu kuda diternak, dizakati Umar. Cuman ini kiasnya ke kuda atau ke sapi? Ke kambing, ke sapi atau ke unta? Nah, akhirnya ke sapi. Jadi kiasnya. Maka sekarang zakat profesi Muhammadiyah nggak mau zakat profesi. Nggak ada contohnya. Kalau gitu nggak usah zakat beras, nggak ada contohnya juga beras. Kan ada beras ya, kurma kalau ada nggak ada kurma. Karena nggak ada kurma, berarti nggak ada zakat petani gitu. Karena Nabi karena nggak ada beras, zakati kurma. Nah, jadi isyaratnya Quran semua harta itu terkena zakat. Yaitu tadi surat yang kedua ayat 267. Zakatnya semua penghasilan yang baik-baik, termasuk profesi. Maka teman, karena profesi ini zakat ini belum ada contohnya, para ulama berbeda dalam menentukan nisab dan kadarnya. Ada yang mengatakan nisabnya dikiaskan ke emas. Karena apa? Karena alat tukar. Sehingga apa? Zakatnya akumulasi 1 tahun. Akumulasi 1 tahun, kalau mencapai nisab emas 85 gram bersih baru zakat. Maka orang gajinya 10 juta aja belum kena zakat. 10 juta anaknya 3 nggak cukup sebulan dapat zakat. Jadi dan zakat profesi itu yang kaya-kaya saja, yang gajinya besar-besar saja. Yang mengkiaskan emas akumulasi 1 tahun, sisanya harta yang tersimpan itu 1 tahun kalau sampai nisab ini baru kena zakat. Itu yang mengkiaskan ke emas, tapi ada yang mengkiaskan pertanian. Kenapa? Ada kesamaan. Menerima secara periodik, panen, gajian. Kalau pengacara sampai kalau ada klien, maka setiap panen, setiap bulan berarti. Nah, berarti nisabnya pertanian hanya 7 juta saja. Tapi bersih, sisa itu. Sisa. Bukan dari neto, bersih kebutuhan pokok anaknya. Maka seorang di Surabaya gajinya 15 juta, anaknya 5 enggak? Sekolahnya hikmah semua lagi. Karena zakat. Jadi sekolah itu tinggi nggak masalah, kebutuhan kok itu kok pengurang zakat nanti. Zakat profesi itu memang nggak ada contoh, teman para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengkiaskan ke emas, ada yang mengkiaskan pertanian. Ada setiap bulan, ada setahun sekali. Oke. Ada yang lain namakan? Ini monggo. Saya masih ada bingung zakat harta. Zakat harta misalnya suami kerja, istri kerja. Yeah. Mestinya kan ditabung, tidak tahu muamalah atau apa, itu ditabung sendiri-sendiri ya. Yeah. Nah, itu tabung sendiri-sendiri. Kalau kebutuhan keluarga,
itu ngambilnya dari tabungannya Suami, ya. Istri tidak berkurang. Enggak, Gitu. benar. Nah itu di saat sudah sampai nisabnya katakanlah 80 juta atau berapa baru kena. Yeah. Tapi kalau di saat dia berkurang itu kan ngitungnya agak susah gitu loh. Saya nggak bisa bayangkan Pak Ustaz. Jadi sekali lagi ngaturnya gimana? Dalam Islam itu sekali lagi orang nikah itu nggak boleh harusnya digabungkan. Nggak boleh digabungkan. Kalau digabungkan repot nanti. Suami istri kerja gabungkan beli rumah, cerai, yang keluar rumah dari siapa nih? Iya. Yang kalau mati yang dibagi mana nih? Mestinya karena orang per orang dia hitung orang-orang. Jadi sekali lagi cuman kebutuhan keluarga dalam keluarga itu siapa? Suami semuanya. Mulai dari menikah, mahar, walimah, anak kebenaran anak, makan itu semua ke suami. Maka istri bekerja hartanya utuh, kecuali dia sukarela membantu suaminya. Maka sekali lagi kalau ini ditabung sama yang mestinya kan kalau secara normalnya semahar yang tabungan kurang hanya istri suaminya aja kan, istri utuh terus. Maka kalau istri itu tabungan sampai nisab tiap tahun kena zakat. Kalau suami terkurangi terus karena kebutuhan nggak kena zakat. Berarti yang zakat istri saja. Bisa dipahami Pak? Iya. Okay. Tapi kalau misalnya udah melebihi nisab ya, kemudian kan harusnya keluar di saat setahun berikutnya, gitu kan? Tapi di saat menjelang setahun ini berkurang, jadi hilang lagi itu. Ya, yang penting kalau pada akhir tahun nggak sampai nisab nggak kena zakat. Cuma nggak boleh rekayasa. Ini mau berikan mobil nanti dijual lagi nggak boleh nanti nggak boleh. Jadi nggak boleh rekayasa hukum. Yang penting tapi kebutuhan memang ini kebutuhan anak lagi operasi ke sekolah terkurangi nggak sampai nisab nggak kena zakat. Yang penting di akhir tahun sampai kalau kurang nisab nggak kena zakat. Oke, ada yang nambahkan gimana? Jadi ini Ustaz, barangkali karena tadi seperti disebutkan tadi karena sulit menghitung, kemudian karena kita sebagai rasa kehati-hatian kita keluarkan itu zakat itu setiap bulan itu di awal itu ya. Apakah yang demikian ini bisa Ustaz? Walaupun nantinya pada akhirnya tidak mencapai nisab itu, tapi pertama kita jadi sekali lagi dikatakan zakat kalau memenuhi syaratnya. Kalau nggak memenuhi syarat namanya nggak zakat. Maka orang yang mengeluarkan zakat nih ternyata nggak ada nisab, nilainya infak. Karena zakat itu harus nisab tahun-tahun. Maka kalau orang mengeluarkan nisab zakat nih ternyata nggak ada nisab namanya infak, sedekah. Tapi niat kita zakat gimana? Khawatir tadi karena niatnya zakat tetap nilainya infak. Boleh-boleh saja. Cuma sekali lagi kalau kita cicil tiap bulan zakat tetap harus dihitung nanti. Di akhir tahun bener nggak ini? Cuma bisa-bisa kurang kan? Orang benar harus tambah lagi kan gitu. Karena mungkin penghasilan suatu saat bisa naik gitu kan. Nah, maka tetap boleh. Jadi zakat itu intinya boleh didahulukan, nggak boleh ditunda. Kalau menunda zakat berarti menunda haknya orang miskin. Kebutuhan mereka sangat butuh. Kalau menunda berarti kan dosa. Kalau dahulukan nggak masalah. Nggak ada yang nambahkan? Ini nggak? Wakaf Ustaz. Penjelasan masalah wakaf. Jadi wakaf itu sedekah ya, sedekah jariah namanya. Jadi sedekah jariah itu wakaf, yaitu sedekah yang mengalir terus pahalanya. Jadi wakaf itu yaitu menginfakkan harta yang tidak habis dikonsumsi. Maka wakaf tanaman wakaf makanan nggak boleh. Harta nggak habis dikonsumsi, yang bisa dimanfaatkan. Yang itu langsung otomatis terlepas dari pemiliknya. Menjadi milik umum. Milik yang mengelola biaya nadir. Di wakaf itu ada wakif, ada nadir. Nadir itu penerimanya. Benar. Maka wakaf itu menginfakkan satu harta yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sesuai dengan niatnya. Maka fungsi zakat itu bisa khusus, bisa umum. Contohnya begini, saya tanah ini saya wakafkan untuk masjid, nggak boleh selain masjid. Saya infakkan tanah untuk kepentingan umum, berarti untuk apa saja boleh, untuk madrasah, untuk apa. Maka namanya fungsi zakat itu bisa namanya muqayyad, terikat atau umum, yang cuma umum.
Nah, kalau terikat nanti nggak boleh selain itu. Maka alih fungsi wakaf nggak boleh. Tapi tukar guling boleh. Contohnya wakaf untuk masjid. Ternyata di sebelah ada masjid nih. Nggak manfaatkan. Jual belikan lain, tapi untuk masjid lagi. Umar itu pernah, waktu Umar dan Khalifah di Madinah itu ada masjid wakaf. Tapi umat Islam masuk banyak, nggak cukup. Dijual oleh Umar untuk pasar, tapi dibelikan di daerah lain yang lebih luas lagi. Ya. Berarti kalau wakaf itu harus berupa aset yang bisa dimanfaatkan. Benar. Kalau berupa uang nggak? Boleh. Jadi gini, kalau uang itu dua macam. Uang cash dan wakaf melalui uang. Uang cash saya wakaf 5 juta ini. Tapi untuk dikembangkan, diinvestasikan. Maka 5 juta nggak pernah kurang ini. Yang manfaatkan hasilnya ini. Itu wakaf namanya uang cash. Tapi ada wakaf melalui uang. Orang titip saya uang nih ya, tolong diberikan motor. Nah, berarti melalui uang. Orangnya menyerahkan uang, tapi maka berikan untuk motor. Maka motor untuk sekolah ini, nggak masalah. Jadi wakaf itu boleh cash, bukan uang. Tapi dua, uang cash untuk investasi atau melalui uang untuk diberikan sesuatu barang. Itu boleh. Maka ada orang jual kan, kami jual wakaf bangunan 1 meter sekian juta. Nah, berarti melalui uang itu, tapi untuk bangunan. Ada uang kan, ya, jadi wakaf itu harus bermanfaat. Maka hartanya nggak bisa hilang, nggak bisa habis. Maka wakaf makanan nggak bisa. Tapi uang bisa, tapi untuk investasi, untuk dibelikan sesuatu. Nah, wakaf itu disebut akdun lazim. Akdun lazim. Akad yang nggak bisa dibatalkan. Saya wakaf tanah ya untuk masjid itu, udah terima, nggak jadi ya nggak bisa, langsung jadi. Nggak bisa dibatalkan. Udah kepemilikannya udah lepas dari pemiliknya, udah bukan milik lagi. Boleh dibatalkan kalau nadirnya itu nggak amanah. Orang beli, saya wakaf tanah ya untuk masjid, ternyata 10 tahun nggak kayak masjid. 10, jadi wakaf tanah untuk masjid 10 tahun nggak, kalau dibiarkan saja nganggur. Boleh kita tarik, tapi dialihkan ke orang lain, ke nadir yang lain. Tapi fungsinya nggak boleh beda, harus fungsinya untuk masjid, tapi dipindahkan ke nadir yang lain, pengelola lain gitu. Wakaf. Kalau berniat wakaf, misalnya tanah yang kita tempati sekarang, tapi ini sudah kita bicarakan ke pihak masjid, kan kebetulan di sebelah ada masjid, terus kemudian meniatkan wakaf, tapi nanti diberikan setelah kita meninggal. Nggak masalah, wasiat namanya. Itu wasiat. Wasiat. Tapi itu nggak boleh lebih sepertiga. Jadi wasiat itu maksimal sepertiga. Kalau tanahnya banyak, hanya rumah itu aja nggak masalah. Tapi kalau yang miliki rumah saja hanya sepertiga nanti, yang 2/3 untuk ahli warisnya. Jadi wasiat itu maksimal sepertiga saja. Nggak ada yang namanya kasus gini, kasus ya. Pendahulunya orang tua atau kakeknya itu mewakafkan, tahu cucunya apa menggugat itu supaya dibagi. Nggak berlaku, nggak boleh. Iya, ada kasus gitu. Iya, nggak boleh mestinya. Nggak boleh. Nah, udah wakaf itu bukan hak dia lagi, udah hak orang lain. Masalahnya nggak ada tertulis. Lah itu masalah itu, yang itu salahnya di situ. Salahnya di situ. Iya, bisa itu karena mungkin sertifikatnya masih dipegang keluarga mungkin ya. Bisa jadi dianggap mungkin warisan. Padahal wakaf itu udah terlepas dia, udah misalnya begitu. Tapi karena nggak ada akadnya, bisa jadi ini bahasanya ini bisa begitu kan ya, bisa jadi begitu. Itu kalau menjadi dosa itu. Karena wakaf itu nggak bisa batalkan. Itu seperti tolak. Orang saya mengatakan saya talak ya, nggak jadi nggak bisa, udah sama itu akdun lazim namanya. Kalau misalkan wakaf itu tadi bisa diinvestasikan. Gimana? Untuk investasi. Iya. Ya. Kalau misalkan di dalam investasi itu ternyata rugi, Ustaz. Ya nggak masalah. Terus kemudian ini tanggung jawabnya siapa, Ustaz? Ya nggak ada yang tanggung jawab. Ya seperti misalnya kita wakaf masjid kita banjir longsor, kan nggak ada. Siapa yang tanggung jawab? Maksudnya gini, ada orang mewakafkan,
Kemudian dalam perjalanannya diinvestasikan dalam perusahaan apa gitu. Iya. Ternyata perusahaannya ini rugi. Iya. Otomatis kan yang namanya sahamnya juga turun. Ya? Berkurang ya, berarti nilai wakafnya berkurang. Itu sama tadi kita ada tanah, kemudian kena longsor separuh saja, berarti kan turun juga, sama itu persis. Itu nadirnya nanti bertanggung jawab. Enggak tanggung jawab, kecuali dia teledor. Kalau teledor, kalau nggak teledor dia investasikan tempat perusahaan yang bonafit kok ini ternyata kenyataannya rugi, ya nggak tanggung jawab dia. Teledor itu misalnya nggak dikelola dengan benar, dibiarkan saja, itu nah teledor namanya. Nggak ada yang nambahkan? Ke wakaf jadi ya. Jadi kita ke zakat lagi ya. Enggak mau. Ya, kalau misalnya tadi disebutkan peternakan ya. Kalau misalnya sekarang kayak apa ternak ikan gitu. Jadi perdagangan nanti. Oh, maksudnya. Iya, perdagangan. Jadi ternak itu yang kena zakat hanya sapi, unta, kambing, kuda. Kalau di ternak loh. Cuman kalau kuda kan ada orang ternak kuda sampai 30 ekor. Ternak nih. Enggak. Kalau di Indonesia mungkin jarang ya. Seperti kalau di Saudi itu kambing itu bisa ribuan satu orang itu. Unta bisa ratusan satu orang aja. Di Indonesia ternak sapi 30 ekornya jarang, masih jarang. Kalau di sana kan di Saudi kan banyak peternak sapi, banyak unta, banyak sekali. Dalam Nabi banyak peternak-peternak, dan kalau sapi itu sampai 30 ekor. Maka dalam Islam tuh kaya itu standarnya tinggi. Orang punya 27 ekor sapi belum kaya, belum wajib zakat. Kalau sapi yang satunya 40 juta berapa kan? Tapi kalau karena sapi nggak kena zakat. Tapi kalau diberikan emas kena zakat itu, kena zakat. Nggak ada yang nanya. Nah, sekarang zakat itu sekali lagi keperuntukannya beda dengan infak. Infak untuk apa saja boleh. Tapi zakat itu hanya untuk 8 orang. Yang Allah sebutkan tadi dalam surat 9 dan 60. Dan 8 orang ini, 8 ini semuanya orang. Ada zakat itu nggak boleh untuk selain orang. Maka zakat untuk proyek nggak boleh. Masjid ini dalam renovasi membutuhkan zakat nggak boleh. 8 orang itu siapa? Urutannya orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, yang 6, 7-nya orang fisabilillah, orang berjuang, yang ke-8 ibnu sabil, orang kehabisan bekal dalam perjalanan. Semuanya orang, nggak boleh untuk proyek zakat itu. Nah, maka kalau ada lembaga yatim piatu, lembaga yatim itu mengenai proposal minta zakat bukan untuk lembaganya, tapi untuk orang miskinnya di situ. Nah, nanti kalau lembaganya nanti untuk bisa bangun rumah, untuk bangun kantor nanti nggak boleh. Ini bapak untuk anak yatim yang di situ, yang miskin. Nggak ada yatim kaya tapi di situ nggak kena zakat. Kalau untuk guru ngaji boleh. Masuk Fisabilillah. Jadi fisabilillah itu orang yang berjuang. Guru ngaji itu berjuang nggak kira-kira? Jangan. Nah, apalagi kalau kita kata guru ngaji itu gajinya hanya 100.000 satu bulan, miskin itu. Jadi guru ngaji itu miskin dan cabilah sekaligus dua. Untuk takjil zakat. Takjil, iya. Mendahulukan. Itu berarti nanti pada saat 1 tahun itu berarti dihitung ulang. Dihitung ulang. Bisa kelebihan, bisa kurang loh ya. Karena kan penghasilan nggak menentu kan, maka harus tetap dihitung ulang. Karena sekali lagi zakat itu kenyataannya harus sesuai jumlah akhir, nominal akhir. Nominal akhir itu kan harus berarti kan sementara dahulukan kan perkiraannya aja itu kan. Iya. Kan pernah terjadi pada waktu Abbas waktu tarik sama Rasulullah waktu ada perang itu. Iya. Jadi takjil zakat itu boleh, cuman sekali lagi tetap di akhir tahun pada saat haulnya datang tetap harus dihitung. Karena bisa tambah, bisa kurang. Kalau kelebihan nggak masalah, kalau kurang masalahnya kita harus nombok ya. Kalau kelebihan masalah nanti bernilai infak kelebihannya. Kelebihan sebagai infak. Benar infak. Karena zakat itu 2,5 atau 5% saja. Kelebihannya infak. Baik-baik saja infak. Atau
atau kalau misalkan kelebihan kemudian ditarik untuk tahun yang akan datang bisa Ustaz? Maksudnya? Begini, katakan seorang sudah mengeluarkan zakatnya 100 juta, Yeah. ya, udah takjil zakat. Ternyata dalam perhitungannya hanya 90 juta. Dalam Kelebihan 10 juta. Untuk yang akan datang bisa Kita kira sampai hidup. Ya. Jadi sekali lagi zakat itu memang untuk takjil nggak semua sepakat juga, nggak cuma teman para orang ada yang membolehkan, tapi nggak semua sepakat. Tapi menurut saya ya kalau yang membolehkan tetap boleh saja, dinilai berarti 10 juta. Tapi sekali lagi harus pastikan sasarannya zakat ya. Maka itu kalau kita memberikan zakat kepada lembaga zakat JIS itu pastikan ini harta zakat. Maka lembaga itu punya nama pos infak, pos sedekah, pos zakat. Karena kalau zakat masuk pos infak salah sasaran nanti. Kalau infak masuk pos zakat nggak masalah. Yang jadi masalah kena zakat masuk pos infak salah sasaran nanti. Ya, maka pos itu zakat itu khusus sebenarnya, hanya untuk 8 orang semuanya. Nah, masalahnya di poin yang ke-7 itu kan ada namanya fisabilillah ya. Di sini para ulama sepakat, ulama madhab semuanya ada teman itu adalah orang yang berjuang. Kalau Imam Abu Hanifah bahkan itu Imam Syafi'i harus orang perang saja. Nah di sini tapi ada pendapat fisabilillah itu kan proyek. Ada begitu kan? Sehingga zakat boleh untuk masjid, zakat oleh madrasah, boleh. Nah ini terbantahkan oleh semua ulama. Bantahannya begini. Pertama, ketika Allah menyebut penerima zakat ini diawali dengan kata-kata innama. Innama dalam bahasa Arab artinya al-hasr. Hanya. Zakat itu hanya untuk 8 orang. Dan kalau untuk proyek kebaikan nggak ada batasannya, ini dibatasi aja. Berarti nggak ada pembatasan proyek itu. Itu pertama. Yang kedua, zakat itu tabiatnya namanya tamlik. Memindahkan hak milik. Zakat kita berikan milik orang miskin. Kalau zakat untuk masjid, masjid miliknya siapa ini? Di situ wakaf. Hebat. Ya umum, nggak boleh. Yang ketiga, kenapa ini zakat nggak boleh? Ini nggak boleh diartikan proyek. Karena kalau diartikan proyek, ini akan merusak bahasa Quran. Quran itu mukjizat dalam bahasanya diantaranya. Kenapa? Kita lihat. 8 orang itu 1 orang fakir, 2 orang miskin, 3 orang amil, 4 orang mu'alaf, 5 orang hamba sahaya, 6 orang berhutang, 7 bukan orang, 8 orang lagi. Orang bukan orang. Nggak lucu dari bahasa lucu juga. Nah, kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, kalau fisabilillah dan proyek kebaikan, maka berarti pengulangan ini nggak ada artinya. Kenapa? Ketika kita memberikan zakat kepada orang miskin, fisabilillah nggak? Fisabilillah juga. Kepada orang berutang, fisabilillah juga. Zakat fisabilillah harus cukup. Allah menyebut berarti ada maksudnya. Itu, maka ini membantah mereka mengatakan fisabilillah proyek kebaikan, maka zakat untuk apa saja boleh katanya. Itu sepakat ulama kita. Imam madhab dan semua ahli tafsir. Ada yang nambah nggak? Zaman Rasulullah zakat itu kan dipaksakan. Iya. Apakah zaman sekarang dengan adanya pemerintah memotong zakat dan pajak itu apa sama? Ada pajak penghasilan. Baik. Jadi kalau pajak itu adalah hak negara. Artinya suatu saat negara bisa membatalkan kan. Maka ada negara yang tanpa pajak kan ada kan. Di Saudi baru aja pajak, dulu nggak ada pajak. Kebijakan negara. Zakat kebijakan Allah nggak pernah berubah. Selamanya ada. Maka beda. Maka orang mengeluarkan pajak berarti kewajiban ke negara. Kepada Allah belum mengeluarkan berarti. Tetap. Teman di Indonesia ada undang-undang zakat. Sehingga orang muslim itu pajaknya itu persentasenya setelah dikurangi zakat dulu.
Tapi harus kepada lembaga yang resmi. Nanti itu ini Pak. Maka sekali lagi orang Muslim Indonesia itu melakukan pajaknya, prosentasenya bukan dari nominal harta, tapi setelah dikurangi zakat dulu. Itu undang zakat sudah berlaku itu. Karena itu beda, zakat pajak itu beda. Enggak boleh orang saya sudah bayar pajak belum, enggak. Ini hak negara. Ini Allah belum berikan. Ini karena hak Allah enggak pernah berubah aturannya. Kalau pajak bisa berubah-ubah sesuai kebijakan negara itu. Enggak ada. Itu pajak ya, Ustaz. Iya. Kalau sedekah nggak bisa dikurangi. Ada undang-undangnya. Enggak ada undang-undang, enggak ada undang-undang. Enggak ada, enggak ada yang lain mungkin. Iya. Jadi kalau misalnya di masjid ini Ustaz, kan ada orang berinfak Iya. apa namanya kaleng itu, kemudian niatnya si berinfak ini kan untuk kepentingan masjid. Iya. Kemudian menurut takmir dipergunakan kepentingan lain, misalnya untuk yatim piatu atau apa gitu, gimana Ustaz? Kalau masjid itu punya apa tuh program menyantuni anak yatim, apa salahnya? Karena masjid itu fungsinya untuk masyarakat umum kan, nggak masalah. Nah, maka sebenarnya mestinya infak masjid itu nggak boleh banyak-banyak. Berarti nggak tersalurkan berarti kan. Maka jagoan itu harus kosong, harus nol tuh. Karena maka itu benar. Jadi mestinya boleh. Yang penting untuk kepentingan masjid punya proyek namanya nyantuni anak yatim, bakti sosial, nggak masalah. Karena fungsi masjid dan Nabi itu untuk semuanya, untuk rumah tamu, untuk menunjukkan syarat perang di masjid, cuman masjid. Kalau kita masjid kadang-kadang untuk syarat aja kan, enggak apa-apa. Masjid punya proyek yang anak yatim nggak masalah. Dari infak itu berikan kepada mereka nggak masalah, nggak apa-apa. Kalau Rasulullah tadi Ustaz, dalam tapi kan beliau mengharamkan makan zakat. Iya. Bagaimana dengan umatnya, Pak? Dan sedekah. Enggak, beliau dan keluarga saja. Oh, sedekah. Jadi kata Nabi begini, hadisnya, la tahillu li ali Muhammadin min hasy. Tidak hal bagi keluarga Muhammad sedikit pun sedekah dan zakat. Keluarga Nabi Muhammad. Maka kalau ada seorang yang mengaku keturunan Nabi berarti nggak boleh zakat. Kalau ada yang mengaku keturunan Nabi, karena Nabi mengatakan keluargaku semuanya nggak boleh zakat dan sedekah. Haram. Kalau pajak itu haram. Kalau di negara Islam Pak, orang Muslim nggak pernah pajak. Kalau kena zakat. Kalau dalam negara Islam loh, orang Muslim nggak kena lagi pajak, udah kena zakat. Karena zakat dikelola negara. Soalnya di Indonesia kan zakat nggak kelola negara, karena lembaga kan masalahnya. Nah, maka mestinya karena zakat pajak itu kepada non Muslim saja. Namanya upeti. Kalau non Muslim karena negara Islam nggak kena zakat apa, nggak kena pajak maksudnya. Nggak kena pajak. Tapi Indonesia kena semuanya. Maka dikatakan dalam Islam itu kalau pajak dikenakan kepada orang Muslim di negara Islam namanya maksun. Maksun itu artinya apa? Apa ya? Malak. Artinya berarti penagihnya itu juga haram. Iya, haram. Kayak pajak itu sebenarnya nggak boleh. Cuman negara kita bukan negara Islam, negara Islam. Jadi maksun itu adalah malak orang Islam. Haram hukumnya. Nah. Uang pajak itu buat pembangunan kan? Iya, pembangunan. Iya, maka dalam Islam nggak boleh. Maka bukan zakat kan dia kan, makan pajak kan. Itu beda dengan jizyah ya. Jizyah kan sama kan upeti Pak. Jizyah dikenakan orang non Muslim yang dalam lingkungan Islam kan, ahlu dhimmah namanya kan. Nah karena upeti karena dia masuk negara Islam dapat perlindungan, dapat keamanan, maka kena jizyah. Maka orang-orang Yahudi dari tanah mereka kena pajak oleh Nabi. Karena orang Yahudi di negara Islam kena pajak. Cuman mereka dilindungi, keamanan dilindungi atas jalan. Jadi itu sebagai kompensasi perlindungan negara atas mereka yang hidup di negara Islam. Indonesia memang ya maks juga ya. Ya kita masuk restoran yang kena pajak yang makan atau yang punya restoran?
Ya makan loh ya. Mestinya kan punya restoran, mestinya kan kemana masker makan kena pajak. Iya kan? Kena dapat gaji kena pajak nggak? Kena pajak ya? Kena naik kendaraan bis pajak lagi. Masuk WC kena pajak lagi. Pajak semua kepala kan cuma makan di restoran kena pajak, kena PPN 10%. Maksudnya kena mereka yang pedagang kita makan kena jakan juga kan. Kan aneh juga itu kan. Memang pajak itu memang terhadap non muslim, meskipun negara Islam itu kan muslim nggak kena pajak. Karena zakat udah tinggi kan, zakat bisa 10%, bisa 5% kan, bisa 10%. Dan itu diambil negara. Belum infaknya, belum sedekahnya itu. Belum wakafnya lagi. Nah, maka pada zaman Umar bin Khattab itu sampai bingung orang mengelola zakat karena banyaknya. Mu'ad itu ambil zakatnya Umar di Yaman. Pada tahun pertama semua zakat yang dikumpulkan Mu'ad untuk kepentingan orang Yaman. Tahun kedua yang separuh dikirimkan ke Madinah. Umar marah. Kenapa? Ya Umar dah cukup. Tahun ketiga semuanya dikirim ke Madinah. Ada namanya Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id. Ini ambil zakat di Afrika. Ambil zakat di Afrika pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dari khalifah berapa tahun? 2 tahun lebih berapa bulan saja kan? Yahya bin Sa'id itu pemimpin ambil zakat di Afrika. Beliau mengatakan demi Allah hanya waktu 2 tahun saja Umar membuat orang Afrika kaya semuanya. Kenapa? Kami ambil zakat bingung. Kami datangi orang nggak mau semuanya. Umumnya nggak ada yang ngambil. Akhirnya kami terpaksa memberikan zakat kepada orang-orang Yahudi yang miskin-miskin kafir mereka. Padahal mereka nggak berhak karena numpuk di Baitul Mal. Itu pun masih lebih. Akhirnya kami paksa pemuda-pemuda untuk nikah dengan zakat. karena zakat kalau dikelola dengan benar akan jadi solusi benar. Cuman masalah negara Indonesia kan zakat dulu sering ada bas ya. Orang alergi katanya karena nggak amanah. Alergi. Kalau benar tuh dan ternyata dalam penelitian, dalam survei, dari zakat yang diterima di Indonesia ini prosentnya sangat kecil sekali dibandingkan dengan kekayaan umat Islam. Lebih besar persentase di Malaysia, lebih besar persentase di Singapura, umat Islamnya loh, persentasenya loh. Karena ternyata banyak umat Islam di Indonesia yang belum sadar zakat. Banyak belum sadar zakat. Ya. Surveinya begitu. Lembaga survei. Ada yang nambahkan? Kalau begitu Ustaz ya, yang 8 asnaf itu untuk fakir miskin boleh non muslim Ustaz ya? Nggak boleh kalau zakat. Kalau orang muslim tadi ada sahabat yang menyampaikan ke orang Yahudi karena nggak cukup, nggak hartanya numpuk-numpuk. Jadi bagaimana zakat banyak, orang muslim sudah kaya semuanya. Untuk siapa? Numpuk ini, mubadir, kami serahkan pada orang Yahudi, orang yang miskin-miskin. Padahal mestinya nggak boleh gitu loh. Bahkan tadi masih banyak lagi pemuda-pemuda bujangan dinikahkan dengan zakat semuanya. Karena saat itu nikah mahal loh ya. Mahar itu mahal sekali. Itu zaman Umar mahal sekali. Pemuda banyak yang nggak dinikahkan dengan zakat akhirnya. Karena kelebihan. Gitu. Ada yang lain mungkin. Cukup ya. Baik itu mungkin sementara, mohon maaf ada khilaf. Sebenarnya ada 8 golongan yang nggak boleh menerima zakat. Mudah-mudahan nanti kita baik mungkin sementara itu mohon maaf kalau khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.